gunakan saudara Harul untuk membuktikan benarkah Quran yang dipakai teman-teman muslim itu adalah firman, ya, firman dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, beban pembuktian ada di teman-teman muslim, ya, karena itu peristiwa, itu kisah, ya. Kalau saya yang non muslim membaca Quran, justru saya mendapatkan tidak seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Itu justru di dalam surat Maryam 20 sampai 27, Maryam 28, 53, Ali Imran 35, 36 itu jelas. Itu bukan mazhab, tapi benar-benar itu anaknya benar-benar. Nah, itu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu kisah peristiwa. Jadi peristiwa itu membutuhkan pembuktian. Nah, itu. Ya, sampai saat ini saya belum mendengar pembuktian yang jelas. Bahkan Bang Zuma tidak baca Quran bahkan untuk menjelaskan. Ya, saya ingin mendengarkan kata per kata dalam bahasa Arab gramatikalnya yang tadi itu, cara penafsirannya seperti apa. Itu yang saya mau ingin dengarkan. Ya, supaya saya juga belajar. Nah, bagaimana kalau hanya narasi secara umum, ya bisa-bisa saja. Nah, kemudian ya di Matius 24 ayat 24 itu dijelaskan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, dan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Mesias palsu yang diurapi palsu, dan nabi-nabi palsu. Rasul Paulus bukan nabi, dia adalah rasul. Nah, apa beda rasul dan nabi? Ya, rasul, nabi adalah penyambung lidah Allah. Ya, rasul adalah penyambung lidah Allah. Ya. Nabi adalah penyambung lidah Allah, Nabi adalah penyambung lidah Allah. Rasul adalah penerima pengilhaman untuk menuliskan atau diberikan otoritas untuk menuliskan kitab Perjanjian Baru, meluruskan ajaran-ajaran yang salah, termasuk ajaran-ajaran dari Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Makanya kalau Bang Zuma berupaya untuk membawa bahwa yang dimaksud Matius 24 ayat 24 adalah Rasul Paulus dan orang Kristen, ini keliru. Karena kata Kristen itu murid Yesus. Nah, siapa murid-murid Yesus? Murid terdekat Yesus siapa? Ya, minta maaf, bukan Muhammad. Murid terdekat Yesus ada 12 rasul. Ya, ada 12 rasul. Nah, dan rasul-rasul itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lalu dikatakan, mana buktinya? Pada waktu itu orang-orang yang hidup sejaman dengan mereka percaya dengan pemberitaan mereka bahwa apa yang diajarkan oleh rasul-rasul adalah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, karena antara Yesus Kristus dan rasul-rasul waktu Yesus di dunia, ya, waktu inkarnasi mereka hidup sejaman. Jadi saksi mata, saksi peristiwa. Bahkan pada waktu peristiwa Pentakosta, ketika Rasul Petrus berkhotbah, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, Yesus yang kalian salibkan, diceritakan. Ya, panjang lebar diceritakan. Kemudian orang-orang itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-42 dikatakan menerima perkataan Petrus dan memberi diri dibaptis. Tidak ada yang menggugat bahwa apa yang disampaikan Petrus tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang menggugat bahwa Petrus itu adalah pengajar sesat. Nah, tidak ada. Kenapa? Petrus rasul, bukan nabi. Ayat di situ menceritakan tentang nabi palsu, Mesias palsu, yang diurapi palsu. Nabi-nabi palsu akan membicarakan sesuatu yang bertentangan dengan isi pengajaran Yesus. Dan saya tidak memungkiri, memang dalam kelompok Kristen ada sempalan-sempalan dari pengajar-pengajar palsu yang mulai menggenapi nubuatan di dalam Matius 24 ayat 24. Tetapi Kristen yang murni berpatokan kepada ajaran Alkitab. Begitu. Jadi Bang Zuma tidak punya data. Kalau kita gelar perkara hanya asumsi. Kenapa? Fakta historis orang-orang yang hidup sejaman, baik yang pro dan kontra bersaksi. Apa yang diajarkan Paulus itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Petrus. Apa yang diajarkan Petrus sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi Yesus tidak berbicara dalam Matius 24 ayat 24 merujuk kepada Paulus, merujuk kepada Petrus, tetapi merujuk kepada nabi-nabi palsu yang diurapi palsu, yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 pernah memberitahu mereka itu adalah rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya, tidak ada yang berkata rasul-rasul itu, tidak ada yang menggugat Paulus kamu yang rasul palsu, tidak ada. Kenapa? Karena legitimasi Paulus sebagai rasul diterima oleh rasul-rasul yang lain, diterima oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan orang-orang percaya pada waktu itu, ingat, mereka hidup sejaman dengan Yesus ketika di dunia. Makanya kembalikan, bagaimana Bang Zuma bisa menggugat itu? Ya, ayat itu jelas berkata bukan rasul, nabi palsu, Mesias palsu.
akan datang dengan memakai namaku. Namaku merujuk pada pribadi individu, bukan pada komunitas atau kelompok. Nah, sekarang beban pertanggungjawabannya ialah yang tadi saya katakan. Bagaimana teman-teman muslim bisa buktikan? Ya, bisa jelaskan. Maryam, ibunya Isa. Ya, Maryam ibunya Isa itu hidup pada zaman pemerintahan siapa? Walaupun dikatakan bahwa Al-Quran bukan kitab silsilah segala macam, tetapi itu peristiwa. Kalau peristiwa harus bisa membuktikan bahwa peristiwa itu benar. Nah, kalau saya baca di surah Al-Imran 35-36, ini jelas-jelas ayahnya Maryam itu Imran. Dan ini jelas dikatakan ya di dalam surah Maryam 28 dan 53, Maryam itu saudara perempuan Harun. Bagaimana teman-teman muslim bisa ya mengatakan itu bukan benar-benar sosok Harun, sosok Imran? Ya, bagaimana? Apakah itu di kalimatnya dalam gramatikal Arab atau bagaimana? Nah, ini yang saya minta pertanggungjawaban. Silakan. Ya, jadi apa ya bilangnya ya, saudara ini ada agak aneh gitu. Karena yang dibahas di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu bukan Maryam. Bukan Maryam dibahas di situ. Itu berbicara tentang keluarga atau keturunan. Keturunan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim, dari keluarga Imran. Miriam dan Maryam itu adalah oknum yang berbeda. Kemudian saudara berbicara istri Imran, seakan-akan itu berbicara tentang Maryam. Jadi ada keanehan di sana, kan Anda ingin mencocok-cocokkan. Saya sudah katakan kepada saudara, justru kalau Anda baca Roma 1 nomor 3, Yesus adalah sperma Daud. Bagaimana cerita spermanya Daud itu bisa bertahan sampai ratusan tahun kepada Maria yang melahirkan anaknya? Kan aneh itu. Anda berkeras terlalu kritis terhadap terjemahan, padahal Anda hanya terbatas terjemah. Saya sudah mengatakan, Pak, itu tidak berbicara mengenai Harun adalah adik kandung daripada Maryam. Udah kujelaskan sama saudara. Tapi kalau Yesus, Roma 1 nomor 3, Yesus itu spermanya Daud. Itu yang pertama. Terus kalau berbicara mengenai hal-hal seperti itu, Anda ingin menakar kemudian kebenaran Al-Quran menggunakan Bible. Celaka itu, Pak. Saya bertanya silsilah Paulus, nama bapaknya aja Anda bisa bingung sampai 7 turunan. Kemudian ada satu hal yang menarik yang ingin saya pertanyakan kepada saudara. Kenapa satu nama dihilangkan di silsilah Yesus di Matius 1 nomor 11? Apakah Anda tahu siapa nama yang dihilangkan di situ? Apa tujuannya dihilangkan? Ini parah ini. Coba Anda baca nanti Matius 1 nomor 11. Salah nggak itu? Atau benar nggak silsilah yang ditulis di situ? Itu errornya minta ampun itu silsilah. Ngarang itu silsilah yang ditulis di sana. Kemudian berbicara mengenai penyesat. Bapak ini gimana pastor ini? Penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Yang mana Anda katakan oknum? Yang keluar dari kubur memakai nama siapa? Nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus. Yang datang di Pulau Patmos memakai nama siapa? Nama Yesus. Yang datang kepada orang-orang yang murtad memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Entah itu yang keluar dari kubur, entah itu yang keluar dari tubuh daripada Yudas dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Sekarang jadi permasalahan, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Itu loh. Ini yang sering kita bahas ini, penyesatnya. Bukan masalah silsilah. Penyesatnya, Pak. Kalau Anda ingin berbicara mengenai silsilah, ya mohon maaf. Coba terangkan kepada saya silsilah Paulus. Supaya saya tahu, ini orang siapa kok bisa rubah firman Tuhan, kok jadi yang tadinya firman Tuhan menyelamatkan, kok sekarang firman Tuhan jadi sampah. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia menempati tempat terhina. Barang siapa yang tidak menghilangkan, bahkan mengajarkan kepada orang lain segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan apa? Jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Loh, berarti tidak ada kebenaran. Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, kata Yesus, orang menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit karena menjalankan hukum Taurat. Paulus mengatakan tidak ada. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang akan menempati tempat tertinggi kalau dia melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan tidak ada, itu pertentangan. Jangan pura-pura nggak tahu itu. Sekarang yang jadi permasalahan adalah, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil. Apa nama kelompok orang yang memakai nama Yesus Kristus itu?
Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Gitu loh Pak Pastor. Itu PR besar buat kalian. Silakan. Saya bacakan ayatnya. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah. Nah, berarti merujuk pada individu. Akulah Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Jadi akulah Mesias. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, yang ngomong ini siapa? Yesus yang telah mati. Yesus yang mati dikuburkan dan bangkit. Yang tadi dikatakan bangkit dari kubur, ini yang ngomong. Memperingatkan rasul-rasul yang lain. Gitu. Ini logika sederhana di dalam menalar. Nah, Salah Pak Pastor, sorry, saya instruksi. Yang ngomong bahwa memakai namaku itu bukan yang keluar dari kubur. Jangan Anda nipu, nggak bagus. Sebentar. Ini jelas ini, ya. Ketika Yesus Di Bukit Zaitun. Ketika Yesus sedang duduk di Bukit Itu Zaitun, belum ada penyaliban itu. datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendiri dengan dia, dan mereka katakan kepada kami, bila mana itu terjadi dan apa itu tanda belum penyaliban. kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itu belum penyaliban. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Termasuk yang keluar dari kubur. Nah, yang memakai namaku ini siapa? Yang keluar dari kubur memakai Yang nama siapa? ngomong ini siapa? Yang keluar dari kubur memakai nama siapa, Bang? Saya kasih tahu, yang tahu benar-benar, sebentar, yang betul-betul paham, yang ngomong itu siapa dan merujuk kepada siapa objeknya, itu adalah rasul. Enggak, yang keluar dari kubur ini memakai nama siapa? Rasul bersaksi bahwa Yesus yang ngomong di Matius 24 ini, dialah yang disalibkan, dialah yang mati dan kemudian kubur. Bangkit dari kubur. Yesus itu Pak Pastor, sorry. Yesus itu mengatakan mengatakan dia tidak akan disalib. Siapa yang katakan? Yesus. Saya bacakan. Matius, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Oke, saya buktikan bahwa ini salah. Matius 16. Saya bacakan. Yesus yang mengatakan aku tidak akan mati. Oke, saya bacakan. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ya. Endingnya di Sejak 23, waktu silakan. itu, saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus yang ngomong. Bukan Yesus itu. Lah, itu pengantar bagaimana? Matius. Bagaimana Itu pengantar? penulis Matius. Ini, Nomor bagaimana 23 baru Yesus yang ngomong. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, Penyala iblis. kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang menolak penyaliban Yesus itu berasal dari iblis. Ini pernyataan Yesus. Oh, salah. Ini. Dengar. Yang Ada dua ayat. berpikir, dengar Bang. Yang berpikir Oke. Yesus akan disalib itu yang iblis. Nah, ini Yesus sendiri yang mengatakan. Iya, Kemudian Matius, berpikir sebentar. Yesus akan disalib itu iblis. Makanya Yesus mengatakan, nyala iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan untuk orang benar. Nah, yang dipikirkan manusia apa? Ini benar. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Petrus menolak supaya Yesus jangan disalibkan. Karena Gimana Petrus berpikir dia akan disalib kalau dia pergi di sana. Bukan. Betul? Nah, di ayat 20. Di ayat 22. Ini perkataan Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Supaya Yesus Tuhan, tidak dibunuh. kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu buktinya. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Hal apa? Hal apa yang disampaikan Yesus? Karena Petrus berpikir Yesus akan disalib. Betul? Tidak, terbalik. Terus kenapa dia menarik? Kenapa dia berupaya untuk hal apa menolong yang Yesus? disampaikan Yesus? Ayat yang Kenapa ke-21. Petrus menarik Yesus? Kenapa Petrus menarik Yesus? Oke, Matius 16 ayat 21 katakan gini. Pahami narasinya. Ya, itu pengarang yang nulis, bukan Yesus. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik. Menarik Kenapa Yesus dia ke samping menarik, dan Pak? menegur dia. Katanya, Kenapa dia? Tuhan, Apa yang ada? kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal apa? Hal yang disampaikan oleh Yesus. Iya. Kenapa Hal dia itu harus? sekali-kali tak harus. Kenapa dia harus menarik Yesus? Apa yang ada dalam pikirannya? Dia ada dalam pikirannya, dia berpikir bahwa itu tidak
tidak harus terjadi. Apa? Itu, makanya Apa yang terjadi? Apa yang harus terjadi? Tidak harus yang- terjadi penyaliban apa itu? Yesus. Penyaliban. Berarti orang yang berpikir Yesus akan disalib Jadi itu adalah apa? Jadi Petrus yang berupaya untuk menghalangi penyaliban Iya, menghalangi dari- Yesus dari penyaliban. penyaliban Yesus itu Yesus katakan. Yesus katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, pikiran Petrus, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, apa Yesus yang dipikirkan Allah. Petrus? Apa yang Ya. dipikirkan Petrus? Yesus akan disalib. Tidak. Sebaliknya Petrus menolak ketika Yesus menyampaikan tentang peristiwa penyalibannya. Petrus berusaha untuk menolak. Yang Sekiranya hal dipikirkan- itu tidak akan terjadi. Yang dipikirkan oleh Petrus ini, Yesus akan disalib kan? Sesuai dengan Ya. pengakuan Yesus. Bukan begitu. Justru Petrus menolak perkataan Yesus. Yesusnya yang Sekarang kan mengatakan. gini, dalam memahami Yesusnya narasi yang mengatakan. Sebentar. Makanya supaya jangan salah paham, coba lihat narasinya. Dengarkan baik-baik narasinya. Dengarkan baik-baik narasinya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Yesus bisa Tapi dibunuh Yesus- nggak, Bang? Itu dulu. Nah. Yesus bisa dibunuh nggak? Sebentar, jangan ke situ dulu. Kita selesaikan narasi ini. Tetapi Ya, jelas Petrus itu. menarik Yesus, nah itu tema lain. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Karena Katanya, menegur siapa? Petrus menegur siapa? Menegur Yesus. Yesus. Karena Ya. Petrus berpikir Teguran- Yesus akan sebentar. disalib. Teguran Petrus itu apa? Apa penyebab Petrus menegur Yesus? Karena Yesus menyampaikan tentang Karena peristiwa penyalibannya. Petrus Nah, ini- berpikir, Anda diam dulu lah, gantian kita ngomong. Karena Oke. Petrus berpikir kalau Yesus ke sana dia akan disalib. Betul? Mana dasar berpikirnya mana? Kan Yesus yang menerangkan. Dia harus pergi Mana? ke sana. Katanya nomor Nah. 23 tadi apa? 21-nya apa? Nah, sekarang 21-nya kan Yesus menyatakan. Ah. Nah, Yesus menyampaikan. Berarti dalam mengenai- pikiran Petrus, Sebentar. Yesus akan pergi ke sana untuk apa? Nah, sekarang gini, di dalam Untuk disalib interaksi atau bukan? Oke, di dalam interaksi komunikasi, Yesus terlebih dahulu membuat pernyataan. Iya, dia ke sana Lalu untuk kemudian- disalib. Oke, pernyataan Yesus ditanggapi oleh Petrus. Iya. Dalam Tanggapinya pikiran apa? Petrus. Nah, dalam pikiran Petrus apa? Petrus bilang Dalam apa? pikiran Petrus, kalau Yesus benar-benar ke sana, Yesus akan disalib. Nah, jadi Betul? Betul? bukan dikatakan di sini, bukan. Nah, bukan. Jadi di sini di ayat yang ke Matius 16 ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kenapa dia menarik Yesus? Nah, kenapa dia menarik Yesus? Karena Lalu karena sebentar, Petrus di sini- berpikir Yesus akan disalib. Supaya tidak disalib, maka Petrus menarik Yesus, betul? supaya tidak disalib. Menarik apanya? Menarik Yesus ke samping supaya dia tidak ke sana. Karena kalau dia ke sana dia disalib, betul? Nah, ini Betul nggak? menarik. Sebentar, itu menarik untuk apa? Supaya dia tidak kesalib. Salah. Dia di sini Petrus menarik. Supaya Petrus menarik Supaya? dia menyampaikan. Nah, dia menyampaikan kepada Yesus bahwa Supaya dia jangan disalib. sekiranya apa yang disampaikan Yesus itu tidak jangan terjadi. Nah, betul. Ah. Berarti Ya. Petrus berpikir kalau kamu ke sana kamu akan Nah, disalib. makanya Petrus adalah orang yang berpihak pada Petrus ini dia punya pikiran supaya Yesus jangan disalib. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Makanya Yesus berkata, pikiran Petrus itu bersumber dari iblis. Oke, sekarang begini. Ah. Pemikiran Petrus Oke. harus bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Betul? Iya, betul. Nah, sekarang dengarkan saya. Ketika Petrus menarik Yesus, yang ada dalam pikiran Petrus adalah Ya. kalau kamu ke sana, kamu akan disalib. Oke. Pemikiran Tuhan, apakah Yesus akan disalib? Bukan apakah Yesus akan disalib. Yesus menyatakan, bukan berpikir lagi. Ini pemikiran, makanya Yesus mengatakan, Dia menyatakan di ayat 21 gini. Dengar dulu, Di ayat dengar dulu. 21 Yesus Dengar sudah dulu. menyatakan. Dengarkan Bukan dulu, berpikir Pak lagi, Pastor. Yesus sudah menyatakan. Dengarkan dulu. Oke, saya Ketika dengarkan. kemudian Yesus mengatakan, nyala iblis. Ah. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ah. Apa yang dipikirkan oleh standar manusia ketika Yesus masuk ke area bencana. Kena bencana kan? Ah. Tapi pemikiran Ya. Tuhan, meskipun di sekelilingmu dipenuhi bencana, dipenuhi musuh, aku akan menyelamatkan engkau. Meskipun di kiri kananmu itu ada musuhmu, aku akan menyelamatkan engkau. Nah, ini sekarang gini. Petrus. Kan Tuhan, Yesus dengarkan berdoa. saya. Oke, dengarkan saya dulu. Jadi ini narasinya, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya
mengenai peristiwa ya bahwa dia akan, ini belum, dia akan disalibkan. Nah, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi ada salah satu murid yang keberatan dengan pernyataan itu. Namanya Petrus. Dia Kan keberatan. bersandar Tetapi kepada gini, kehendak Bapa kan? Oke, keberatan. Nah, keberatannya Petrus itu Yesus menjelaskan bahwa keberatannya itu bersumber dari pikiran iblis. Iya, karena dia berpikir Bukan. Yesus akan mati. Makanya Petrus iblis punya merasuki pikiran. Yudas. Sebentar. Karena pikiran iblis, Yesus harus mati. Pikiran tentara Romawi, Yesus Oke. harus mati. Pikiran Dengarkan ahli saya Taurat, dulu. Yesus harus mati. Itu pikiran Oke. Tuhan atau pikiran iblis? Oke, dengarkan saya dulu. Pikiran Petrus, ya, pikiran Petrus adalah merespon apa yang disampaikan oleh Yesus. Pikiran iblis apa, Bang? Pikiran Jadi, iblis Yesus harus sebentar. mati. Pikiran Petrus, sebentar kita bahas konteks ini dulu. Pikiran Petrus ialah, ya, Petrus berpikir supaya apa yang telah disampaikan oleh Yesus mengenai bagaimana cara dia akan disalibkan, Petrus berpikir supaya hal itu jangan terjadi. Makanya Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tuh hal yang mana? Penyaliban. Iya. Nah, berarti Petrus berpikir hal Yesus itu, akan disalib. oke. Nah, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi Petrus berpikir bahwa jangan sampai itu terjadi padamu. Karena Jangan dia sampai tidak terjadi ingin. padamu. Jangan sampai terjadi padamu Tuhan. Iya. Tetapi Yesus menyingkapkan, hai Petrus, yang kau pikirkan tuh sumbernya dari iblis. Ya betul. Sekarang Berarti begini. gini, orang yang Dengar, menolak dengar, penyaliban Yesus sama Dengar. sama pikirannya dengan Petrus. Untuk mengkonfirmasi itu sekarang begini. Iblis Oke. merasuki Yudas itu apa pikiran iblis? Apanya? Konfirmasi bagaimana? Iblis merasuki Yudas, apa yang ada di dalam niatan iblis? Oke, sekarang gini, saya pertegas lagi. Yesus menyampaikan, Pertanyaan saya tolong dijawab. Iblis merasuki Yudas, apa yang ada dalam pikiran iblis? ya, kalau Imam konteksnya, kepala mahkamah agama, Oke. orang ahli Taurat melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, apa yang ada dalam pikiran mereka? ya, mereka itu didorong oleh perilaku iblis. Nah, iblis memikirkan rencana apa? Yesus bisa? Oke, iblis Ayo. bukan Yesus disalib, enggak. Jadi apa dan apa yang direncanakan iblis untuk Yesus? Oke. Apa? Iblis merencanakan, sebentar. Iblis merencanakan pembunuhan. Nah, sekarang apakah itu rencana Tuhan? Apanya? Membunuh bukan rencana Tuhan. Sudah. Ya, Sudah. Membunuh bukan rencana Tuhan. Sudah Tetapi berarti. penyaliban, sebentar. Berarti. Penyaliban adalah rencana Tuhan. Bagaimana ceritanya pembunuhan penyaliban? Ya, harus penyaliban itu, bedakan Pak Pastor. Nah, segini. Pak Pastor, dengarkan. Nah, harus bedakan penyaliban antara itu, saudara, penyaliban itu hukuman atau berkat? apanya? Penyaliban. Hukuman. Hukuman. Apakah Nah. Tuhan ingin menghukum Yesus? Yesus datang untuk dihukum memang. Di mana dalilnya? Matius 1 ayat 21. Matius Dia 1 akan- ayat 21. Nah, itu jelas. Engkau Yang akan saya memberi minta nama sebentar. dalilnya. Ya, Yang saya dalilnya. minta dalilnya. Matius 1 ayat 20. Yesus datang itu bukan untuk dihukum. Yesus Siapa datang bilang? untuk didengar. Begitu Mana besar ada? kasih karunia Matius Tuhan akan 20. dunia ini. Oke, saudaraku dengar saya jawab. Aduh, parah ini. Anda Matius mengatakan 20. bahwa Sebentar, iblis dengar saya. berpikir, Sebentar. berpikir untuk membunuh Yesus. Apakah Tuhan narasi- juga berpikir untuk membunuh Yesus? Tidak, Oke. kata Anda. Narasi saudara digugurkan oleh pernyataan Yesus. Apa Matius narasi 20 Yesus? ayat 28. Silakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Dan memberikan dengar. nyawanya Dengarkan. untuk menjadi tebusan bagi semua Dengar, semua bagus. orang. Anda diam, Anda Ya. diam. Saya jelaskan pernyataan Yesus itu. Oke. Anda diam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Apa alasannya? Sebentar. Alasannya? Berhasil mereka membunuh Yesus? Tunggu. Apa Nah, alasannya? sebentar. Saudara jawab saya. Berhasil Dengar mereka membunuh dulu Yesus? penjelasan saya, Oke, Bung. silakan. Orang-orang Yahudi mengatakan kalau kita biarkan Yesus seorang diri, kalau kita biarkan Yesus melakukan hal ini, maka seluruh bangsa kita akan dirampas oleh Romawi. Betul? Di mana ayatnya? Nah, ini pastor harus belajar. Dirampas oleh Yohanes 11 nomor 37 Anda baca sampai kepada nomor 45 sampai nomor 57. 37. Sorry. Oke. 45 sampai 57 Anda baca. 45. Ya, Yohanes Ada orang 11. di antara Yahudi yang datang. Yohanes 11 toh? Yes. Nah. Ayat berapa? 45. Anda baca 45. Ya, banyak di antara Silakan. orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya. Oke, 45. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Nah, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata,
apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Nah, lalu? Terus. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang yang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, itu. Apa maksudnya? Maksudnya gimana? Yesus, kalau semakin banyak bermujizat, akan semakin banyak orang percaya kepadanya, dan orang-orang Romawi sang penjajah penguasa kala itu akan datang merampas mereka, merampas tempat apanya? suci mereka, merampas bangsa mereka. Maka demi supaya itu tidak terjadi, Yesus berdoa kepada Tuhannya, Bapak, sekiranya mungkin. Oke. Sekarang Sekiranya saya mungkin tanya. cawan ini tunggu. Oke. Sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Maka ketika Anda mengatakan merelakan dirinya untuk banyak orang, menebus banyak orang, itulah yang dimaksud. Dia rela terangkat ke langit demi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi tidak dirampas oleh bangsa Romawi, bukan digerek, tapi diangkat Oke. ke langit. Itu maksudnya dalil itu. Satu pertanyaan saya. Silakan. Ya, dari yang ayat yang saudara sampaikan tadi, bahwa orang Romawi akan merampas tempat sucinya orang Yahudi. Dan bangsa mereka. Berhasil tidak orang Romawi meruntuhkan bait Tidak Allah? berhasil karena Yesus terangkat ke langit. Tahun 70, Jenderal Titus. Ini Baca bercerita sejarah. tentang masa Yesus, Nah, Cak Ayu. nah, Ini berbicara mengenai tahun bangsa 70, Yesus. saya Yesus masih ceritakan. ada nggak di situ? Nah, tahun 70, Yesus masih ada nggak? ya, tahun 70, Yesus sudah Yesus naik ke masih ada. surga. Ya, iya, Tidak. itu makanya. Tetapi kan, saya Itu tadi makanya tanya, yang saya maksud. pertanyaan saya tadi, berhasil atau tidak? Pada saat itu tidak. Nah, lalu? Yesus terangkat ke langit, merelakan Lalu dirinya terangkat ke langit. Oke, berhasil demi tidak? untuk supaya murid-muridnya kemudian Nah, sebentar, tidak berhasil dirampas tidak? pada saat itu. Oke, orang Romawi Pada saat berhasil itu tidak meruntuhkan? berhasil. Kenapa? Pada saat Karena kapan? dengar, Nah. orang-orang Yahudi berusaha melenyapkan Yesus, betul? Dengar dulu. Baik, Allah, Orang-orang sebentar. Yahudi, dengar. Kalau bicara masa, sebentar. Orang-orang Kalau bicara Yahudi masa, berupaya membunuh Yesus, betul? Berhasil? Tidak berhasil. Mantap. Tidak berhasil. Berarti Lalu tidak yang berhasil. keluar dari kubur siapa? Berarti apa? Rencana iblis berhasil atau gagal? Gagal. Mantap. Sekarang yang keluar dari kubur siapa? Apa? Siapa yang keluar Ya. dari kubur? Nah, Ah. orang-orang Yahudi. Siapa yang keluar dari kubur? Benar. Dengarkan Siapa saya. yang keluar dari kubur? Oke, dengarkan Pertanyaan saya dulu, supaya saya jawab siapa saudara. yang keluar dari kubur? Kan iblis Yesus tidak berhasil. Kristus. Iblis Yesus tidak berhasil. Kristus. Berarti berhasil Ya, oke. iblis. Nah, dengarkan saya jelaskan. Berarti berhasil iblis kalau Oke. Yesus yang keluar dari kubur. Ketepak. Oke, dengar. Saudaraku lebih tenang. Tenangkan saya waktu. Jadi gini, Yesus pada waktu dibawa ke salib, Enggak, dituntut kalau dia dibawa ke salib, Sebentar. berarti berhasil iblis. ya, Udah, dibawa Pastor. ke salib, Udah, Pastor. Habis ini dituntut kita lanjut untuk lagi. tuntutan mati. Sebentar, dituntut untuk tuntutan hukuman mati. Mereka ingin membunuh Yesus, tapi tidak berhasil. Lalu Yesus tidak berhasil. apa? Yesus Berarti menyerahkan bukan dia yang nyawanya disalib. kepada Bapa. Yesus Berarti berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak mau nggak? Yesus menyampaikan menggenapi apa yang Bapak disampaikan mau dalam nggak? Matius 20 ayat Bapak mau 28. nggak? Bapak mau nggak Yesus Mau. dibunuh? Ya mau. Mana dalilnya? Menyalibkan Itu. Mana Yang dalilnya? Yesus berkata. Mana Matius dalilnya? 20 ayat 28. Mana dalilnya? Matius 20 ayat Jelas-jelas 28 katakan. jelas-jelas sama Bapak seperti mengutus anak malaikat. manusia datang. Apa fungsi bukan malaikat untuk diutus oleh Bapak? dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi semua orang. Ya iya, itu dia makanya terangkat Ya. ke langit. Makanya dia Mana terangkat ke terangkat? langit. Nyawanya sebagai tebusan. supaya murid-muridnya Hei, itu, nyawanya supaya sebagai murid-muridnya tebusan. itu kemudian Bagaimana tidak saudara diambil katakan? bangsanya. Pada Bagaimana saat cara itu menyerahkan nyawa untuk sebagai tebusan? Cara dia menyerahkan diangkat. nyawa sebagai Makanya tebusan. malaikat Kalau diangkat turun. tidak menyerahkan nyawanya. Malaikat Bagaimana? turun ke bumi. Malaikat turun Bagaimana? ke bumi memberikan kekuatan kepada Mana Yesus ada? untuk Tidak ada apa? tuh. Tidak ada. Tanya dulu. Ya. Malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus untuk apa? Malaikat Untuk terangkat turun ke langit bumi. atau untuk terangkat di salib? Nah, Yesus peristiwa di Getsemani. Yesus berdoa peristiwa di kepada Getsemani. Tuhannya. Bagaimana? Bapak sekiranya Mana? mungkin, bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, Yang malaikat turun. mengatakan Yesus Malaikat yang turun mengatakan itu apa? Yesus terangkat ke langit itu asumsi. Karena Malaikat turun. Tidak ada saksi Malaikat mata. turun. Malaikat Tidak turun ada untuk saksi apa? mata yang mengatakan Yesus pada waktu Malaikat turun diangkat untuk ke langit. apa? Kecuali Malaikat saksi turun dusta. untuk apa? Kecuali Malaikat saksi turun dusta yang untuk apa? bersaksi bahwa Yesus disalib diangkat ke langit itu saksi dusta. Yesus Saksi sendiri yang mata- mengatakan itu. Saksi Yesus mata yang mengatakan menceritakan itu. Yesus yang saksi mengatakan itu. mata menceritakan bahwa yang disalib Pastor, Yesus menyerahkan nyawanya. Pastor, Kemudian Yesus diturunkan sendiri yang disalib, mengatakan itu. Dikuburkan Pastor, dan hari Pastor, ketiga bangkit dari Pastor, waktu kematian. saya singkat, Pastor. Saya mau sholat Jumat. Saya Yesus, singkat. Anda tidak mau mendengarkan Saudara saya tidak soalnya punya karena Anda sudah saksi. kalah. Saudara tidak Anda punya saksi. sudah kalah. Yang Anda sudah mengatakan kalah. Anda bahwa tidak membiarkan disalib saya Yesus naik berbicara. ke surga. Itu saksi Anda dusta. sudah Karena kalah. saksi Anda mata tidak membiarkan saya mengatakan bicara. bahwa Anda Yesus sudah yang disalibkan
menyerahkan Yesus sendiri nyawanya. mengatakan, "Aku Lalu tidak akan mati." Yesus berkata, Anda ini sedang mewakili setan yang menginginkan Yesus Kemudian mati. Yesus yang disalib Anda sama oleh Yusuf seperti setan Arimatea, yang menginginkan Yesus disalib harus oleh Yusuf mati. Arimatea, Sekarang diminta- permasalahannya adalah, diminta apakah untuk Yesus dikuburkan berhasil dibunuh dalam oleh kuburan setan? yang Tidak baru. berhasil. Dan itu Tapi Anda disaksikan oleh menginginkan murid-muridnya. keberhasilan itu terjadi. Dan pada hari gitu. ketiga dia bangkit Oke, dari kubur. Pak Pastor. Dia Oke, Pak bangkit dari Pastor. kubur. Jadi Oke, yang Pak Pastor. menyatakan Yesus Saya akhiri disalib dulu. naik ke Saya mau surga, ibadah dulu. saya Jangan nyatakan saksi kesurupan. dusta. Jangan kesurupan, Aku Pak bukan Pastor. kesurupan. Jangan kesurupan. Nah, saya tidak Jangan kesurupan. Saya Hanya harus saya ibadah memberitahu dulu. saudara yang Saya harus ibadah memberikan dulu. kesaksian. Saya harus ibadah dulu, Pak Pastor. Oke, Jangan oke, kesurupan saya dulu. hargai. Satu Lain hal, kali kita diskusi lagi. satu hal yang Anda harus tahu, batu sandungan itu tidak mati. Batu sandungan itu tetap hidup sampai hari ini. Ya. Siapa Oke. yang dimaksud batu sandungan oleh kalian? Sekarang yang dimaksud batu sandungan itu siapa menurut Pak Pastor? Yesus kan? Hah? Yesus. Ya Yesus. Nah, Betul. Yesus itu batu sandungan yang dengan mulutnya sendiri tidak Ya. akan mati. Batu sandungan bagi mereka yang menolak dia sebagai juru selamat. Bukan ke situ, bukan ke situ. Ya, nah, Bukan ke itu situ. satu batu sandungan Yesus bagi mereka itu yang menolak adalah dia batu sebagai juru penjuru. selamat. Mulai lagi dia, Ah. mulai lagi. Yesus itu batu penjuru yang tidak Ya, mati. yang menolak Yesus sebagai yang menjadi batu sandungan. Apakah bagi kelompok Anda yang percaya menolak bahwa- Yesus dengar. sebagai juru selamat? Apakah Anda Salah percaya satunya bahwa Yesus orang-orang itu batu Yahudi, penjuru? Kelompok Yahudi pada waktu itu menolak Apakah Yesus. Anda percaya bahwa Yesus itu batu penjuru? Percaya. Silakan Anda baca Mazmur 118 kalau begitu. Berani nggak? Mazmur 118. Iya. Mazmur itu nubuat. Iya betul, untuk Yesus. Silakan Anda baca. Berani nggak Bagaimana baca? Anda Berani? katakan untuk Yesus? Yesus mengatakan Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya. Tepat. Yang tertulis yang mana? Ya, baca Mazmur 118. Sekarang gini, kan saudara bilang itu kan banyak. Baca. Yang tertulis tentang aku. Waktu saya artinya- masih ada 5 menit. Silakan Anda Iya. baca. Mazmur Terus gini. 118. Nah, sekarang gini, saya mau beritahu saudaraku. Mazmur 18 berani Anda baca? Oke, nanti saya bacakan. Silakan Saya akan sekarang. Waktu saya sisa 5 cuman menit. Saya mau ibadah. Oke. Saya pakai 2 Silakan Anda menit baca. untuk dengarkan saya, saudaraku. Saya pakai 2 menit untuk dengarkan. Saudaraku, yang memberikan kesaksian bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Lalu Pengarang-pengarang Yesus kitab Anda kan? menyerahkan nyawanya, dia mati. Lalu kemudian dia dikuburkan, bangkit dari kubur. Hari ketiga, itu saksi mata, saksi peristiwa. Iya, Yang silakan mengatakan aja, silakan. Nggak masalah yang itu. mengatakan Yesus yang disalib naik ke sorga itu saksi dusta, karena tidak ada saksi mata yang mengatakan demikian. Petrus yang mengatakan itu. Ya, Petrus Dan saksi Yesus mata. juga mengatakan itu. Di mana? Silakan Anda baca Mazmur 118 kalau Anda nggak Apa percaya. Mazmur? Justru Yesus Yesus yang berkata, mengatakan, saudara, Oh, saudara, Yesus, dengar. Ini Dengar saya. perkataan Yesus. Dengar dulu. Yesus berkata dia akan Ya. pergi meninggalkan dunia berdasarkan kitab Mazmur atau berdasarkan kesaksian-kesaksian wartawan. Jawab. Apanya? Apanya?